Nah, Tribuners, selamat siang. Ini kita sedang berada di Pasar Pon, Kabupaten Trenggalek. Ini Bapak Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin menindaklanjuti beredarnya kabar sepinya pengunjung ke Pasar Pon Trenggalek, padahal pasar ini relatif baru saja diresmikan tahun 2020 lalu, tapi pengunjungnya sepi. Ini dulunya merupakan perpaduan antara pisah yang pasar basah dipindah sekitar 300 meter atau 200 meter ke arah selatan, berpisah dengan Pasar Pon. Salah satu opsi yang dibahas pada sore hari ini adalah penggabungan kembali pasar basah, jadi dikembalikan ke Pasar Pon. Namun ini muncul masalah baru, yaitu ketidakcukupan Pasar Pon ini untuk menampung pedagang di pasar basah yang jumlahnya sampai 419, sedangkan di Pasar Pon ini lapak dan losnya itu sudah ada pemiliknya masing-masing, walaupun banyak yang tidak buka. Ini masih beberapa ikhtiar ya, yang dalam jangka waktu pendek kita bersepakat menggelar yang namanya Pasar Pon Tumpah, itu setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nanti pedagang-pedagang yang ada di dalam ini bergabung dengan teman-teman yang selama ini sudah meramaikan pelaksanaan Pasar Pon untuk membuka lapaknya di luar pasar, sehingga harapannya nanti bisa memperkenalkan produk dagangan mereka dan terakses oleh masyarakat lebih baik. Terus selanjutnya juga kita akan menggratiskan parkir selama 3 bulan ini untuk masa percobaan. Kita lihat nanti bagaimana antusiasme warga. Mulai bulan Oktober sampai Desember kita akan menggratiskan parkir, dan pintu masuk mulai besok atau minggu depan akan dibuka 4 sisi. Jadi dari utara, selatan, kemudian barat dan timur, semuanya nanti akan akses pintu masuk. Kalau untuk jangka menengah, salah satunya fasilitas yang akan ditambah nanti tangga untuk ke lantai 2 juga disediakan dari luar. Kemudian juga wacana terkait penggabungan antara pasar kering dan pasar basah, tapi itu diskusinya harus melibatkan semua paguyuban karena nanti berkonsekuensi penataan ulang pasar. Oke? Pak, tadi juga ada, kelihatannya juga ada ultimatum selama 2 minggu kalau enggak segera. Ya, itu salah satu juga, karena ya kita tahu kalau masuk ke pasar terus banyak yang tutup kan menjadi beban yang lain. Kasihan yang buka, kesannya pasarnya sepi, kesannya pasarnya nggak lengkap karena banyak yang punya hak penempatan tidak ditempati. Kalau memang para pedagang sudah merasa punya tempat baru, lebih bagus, lebih rame, ya sudah, yang di sini dikembalikan kepada pemerintah biar pemerintah nanti bisa kelola bagaimana penempatannya yang baik. Analisa sementara sebelum masih apakah memang sama di semua pasar sekarang? Ya kita nggak tahu, saya nggak membicarakan pasar yang lain ya, karena banyak juga pasar yang ramai di sekitaran kita, tapi pasar yang dulu jadi rujukan nasional ya seperti pasar Tanah Abang dan lain sebagainya pun juga banyak yang tutup. Kita nggak ngerti, setiap daerah punya habit yang beda-beda. Mungkin di Kabupaten Trenggalek karena kita belum mencoba beberapa terobosan yang mungkin tadi dibahas, jadi kita coba dulu ikhtiar beberapa terobosan ini, dan ini juga catatan kepada teman-teman lain, nanti para camat juga yang ada juga dinas terkait di pasar-pasar daerah yang lain juga kita ingin lihat, karena kita lihat di Trenggalek ini kan sebenarnya investasi meningkat sudah melampaui target ya, kita hampir 450-an miliar, artinya ekonomi sebenarnya bergerak, tapi wajah ekonomi yang berupa pasar ini belum semua tempat memperlihatkan kondisi yang baik, yang ramai dikunjungi warga. Jadi ya ini coba kita pulihkan kondisi ini. Pak, kalau mencoba untuk menggait para petani dari online juga, namun bukan Ya, online juga menjadi salah satu yang dibahas tadi, meskipun bukan top 3 prioritas ya, karena kita tadi kan bersama paguyuban kan, bersama pedagang kan kita pilih 3 isu prioritas. Tapi di luar isu itu selain tadi penggabungan dengan pasar basah, kemudian akses parkir dan juga
penambahan fasilitas. Salah satunya yang juga dibahas adalah terkait masalah online. Jadi online mereka minta free wifi di sini. Terus kemudian pedagang dinas sekarang sedang mengkurasi para pedagang-pedagang yang melek media sosial. Itu nanti akan kita beri pelatihan untuk bisa live di TikTok, Shopee dan segala macam, termasuk juga membuka toko online-nya. Jadi biar pasarnya nanti juga bisa tetap hybrid. Pak, kalau untuk penggabungan pasar basah, kendala yang utama yang harus diselesaikan apa sih, Pak? Ya, kendala yang utama kita tahu di pasar basah itu ada pedagang pasar basah 419. Kalau dimasukkan semua cukup apa enggak? Kalau dimasukkan sebagian, keadilannya nanti seperti apa? Atau mungkin juga ada opsi yang dibawa ke sini dagangannya, bukan pedagangnya. Jadi pedagangnya tetap di sana sebagai sumbernya, yang di sini itu nanti kita tata seperti hypermart begitu. Jadi kita sediakan lemari pendingin khusus ikan, khusus daging, kemudian khusus ayam, terus kemudian untuk yang lain-lain disediakan secara seperti swalayan begitu. Terus kemudian disediakan kasir dan sebagainya. Ya itu kan opsi-opsi. Makanya Paguyuban tadi minta waktu untuk berdiskusi selama 2 minggu ke depan untuk mereka memutuskan apakah pasar basah itu nanti mengundang orang luar yang di pasar basah itu masuk ke pasar pon, atau para pedagang pasar pon jualan dagangan basah. Kalau pasar pon jualan dagangan basah, saya kan juga nanti mempertanyakan, nanti pasar basah akhirnya terimbas atau enggak, nanti jadi sepi atau seperti apa. Kan semuanya harus kita pikirkan dari sisi keadilannya begitu. Pak, kalau update terkini itu yang masih kosong apa masih 600-an kios? Dan Juga ada 100. untuk deadline-nya yang tadi 2 minggu.